hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ini secara umum itu dibagi menjadi 4 bagian. Sekarang ini ada latihan untuk kalian. Silahkan diisi. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Intinya sebelum masuk ke materi, saya akan absensi dulu satu persatu. Sedikit Romi, Din. Pandu Nafid, Hadir. Sohibul Hamid. Hadir, Pak. Oke, lengkap ya. Enggak, Pak. Nah, selanjutnya sebelum masuk materi lagi, silakan duduknya jaga jarak dulu. Untuk Emi lebih ke sini, agak ke sini. Jaga jarak. Tuh Ami munduran sedikit. Tuh, apa? Oke, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer. Ada yang tahu tentang perangkat keras komputer? Belum, Pak. Jadi perangkat keras komputer ini adalah kumpulan komponen-komponen atau alat dalam sebuah sistem komputer yang itu dapat dilihat, diraba, disentuh dan lain semacamnya. Pokoknya ini berwujud dan kita dapat melihatnya langsung seperti itu. Perangkat keras komputer ini secara umum itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama input, yang kedua ada proses, ketiga output, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Tapi di sini saya tambahkan ada perangkat lainnya. Perangkat lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari perangkat input dulu. Perangkat input ini maksudnya adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah kepada komputer. Di perangkat input ini ada beberapa macam. Yang pertama keyboard. Keyboard ini fungsinya untuk menginputkan sebuah kata atau kalimat atau istilahnya itu teks. Dulu itu komputer belum ada tampilan seperti yang kalian ketahui. Komputer cuma teks saja, tidak ada tampilan seperti itu. Tampilan itu istilahnya UI atau user interface. Jadi dulu itu kalau mau membuka file, membuat dokumen atau bahkan mungkin browsing juga pakai teks.
untuk mematikan komputer saja dulu tidak langsung ngeklik tombol shutdown, tapi memakai perintah menggunakan keyboard. Kemudian yang kedua ada mouse. Fungsi mouse ini menggerakkan pointer supaya kalian atau pengguna komputer itu bisa memasukkan perintah kepada komputer, misalkan membuka file, membuat dokumen dan semacamnya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya scanner. Ada juga mikrofon. Ini perangkat input yang menginputkan suara. Kemudian kita lanjut ke perangkat keras proses. Perangkat keras proses ini fungsinya untuk memproses sebuah perintah yang dilakukan di input ini. Di antaranya yaitu CPU atau Central Processing Unit. Terus ada juga RAM. Ini juga termasuk perangkat proses. Motherboard. Dan lain sebagainya. CPU ini merupakan perangkat proses utama pada komputer. Jadi setiap proses itu diproses di CPU. Ini bisa disediakan sebagai otaknya komputer. Terus kalau RAM ini tempat penyimpanan sementara. Misalkan Anda buka file Word, itu disimpan di RAM ini. File yang terbuka itu disimpan di RAM. Misalkan Anda buka Google Chrome, browsing, itu juga disimpan di RAM ini. Sehingga kalau kalian mau kembali ke Word lagi, kalian tidak perlu mengulang proses dari awal. Dokumen yang sudah terbuka akan tetap terbuka berkat adanya RAM ini. Sedangkan motherboard ini merupakan tempat komponen-komponen lain berada. Selanjutnya perangkat output. Perangkat output ini merupakan perangkat keluaran. Ada macam-macam perangkat keluaran, misalkan outputnya berupa suara, atau outputnya berupa dokumen cetak, outputnya berupa video, dan lain-lain. Contoh dari perangkat output yang pertama, monitor. Monitor ini sudah jelas, ini outputnya adalah sebuah tampilan, baik itu gambar, video, teks, dan lain semacamnya. Jadi misalkan Emi mau memutar video, Emi memilih file video menggunakan alat input yaitu mouse kan. Setelah itu diproses oleh CPU, setelah itu ditampilkan oleh monitor videonya, sehingga Emi bisa menonton sebuah video itu. Yang kedua perangkat output ada juga printer. Printer ini gunanya untuk mencetak sebuah dokumen tertulis. Setelah itu ada sound, ini juga termasuk. Ini outputnya suara ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada perangkat penyimpanan. Ini fungsinya untuk menyimpan file atau data dari pengguna. Ada yang namanya hard disk. Hard disk ini penyimpanan yang tetap dan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Ada juga flash disk, dan lain sebagainya. Sementara untuk perangkat lainnya ini ada yang namanya power supply, kipas pendingin. Terus selanjutnya kita akan belajar mengetahui perangkat keras nyala itu seperti apa. Mulai dari yang besar ini dulu. Ini namanya casing. Di sini ada power supply. Ini ada power supply di sini. Ini kan ada banyak kabel. Ini kabelnya power supply, dan ini kabelnya yang menghubungkan antar komponen ke motherboard ini. Terus yang ini namanya motherboard. Terus di sini ada RAM. Ini namanya RAM. Ini bisa kita buka. Ini RAM. Ini kipas. Dan di bawahnya kipas ini ada prosesor. Selanjutnya ini ada yang tahu? Hard disk. Ya betul, ini hard disk. Ini namanya CD-ROM atau DVD-ROM. Terus ini ada mouse
Dan ini keyboard. Kalau ini pasti kalian tahu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tentang perangkat keras komputer. Saya Pak, Ya silakan. apa kepanjangan dari RAM? Oke. Oh ya, pertanyaannya yang bagus dari Harun. Jadi kepanjangan dari RAM itu adalah Random Access Memory, disingkat dengan RAM. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya silakan. perangkat keras apa yang paling penting di komputer? Oke, terima kasih pertanyaannya Emi. Jadi kalau bicara perangkat keras yang paling penting dalam komputer itu sebenarnya setiap perangkat keras itu saling terhubung, saling membutuhkan. Tapi kalau perangkat keras yang kinerjanya paling banyak itu adalah CPU. Soalnya CPU ini merupakan otak dari komputer. Jadi semua proses yang semua inputan yang kita lakukan itu diproses di CPU. Mau itu membuka file, mendesain gambar, memutar video, browsing, buka YouTube dan lain sebagainya itu diproses oleh CPU. Jadi kalau menurut saya pribadi yang paling penting itu adalah CPU. Bagaimana? Ini paham? RAM. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak ada Pak. Oke, baik, kalau tidak ada, sekarang ini ada latihan untuk kalian. Silakan diisi. Silakan, saya beri waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah Pak. Kalau begitu silakan Emi maju ke depan untuk jelaskan hasilnya. Yo. 1. Mouse, kategori input, fungsi menggerakkan pointer. 2. Keyboard, kategori input, fungsi menginputkan perintah berupa teks, simbol, dan lain-lain. 3. CPU, kategori proses, fungsi sebagai otak komputer untuk memproseskan inputan. Sudah? Sudah. Silakan kembali. Terima kasih untuk Emi. Untuk yang lain silakan beri aplaus dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini sebelum kita tutup, terakhir mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada Pak. Baik, kalau begitu sebelum pulang saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari tadi. Jadi perangkat keras komputer itu merupakan komponen-komponen komputer yang termasuk dalam sistem komputer di mana komponen tersebut bisa dilihat, disentuh, serta mempunyai bentuk fisik. Perangkat keras komputer secara umum dibagi menjadi 4, yaitu input, proses, output, dan penyimpanan. Walaupun ada juga perangkat-perangkat lainnya seperti casing, power supply, dan lain sebagainya. Silakan dirapikan buku-bukunya. Harun, silakan pimpin doanya sebelum pulang. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, atau tingkah laku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.